Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Fitri Humaira. Di video tutorial kali ini, aku akan membahas mengenai cara mengolah data hasil analisis SEM. Nah, apa sih SEM itu? SEM merupakan singkatan dari Structure Equation Modeling yang merupakan metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linear secara simultan antara variabel pengamatan atau indikator dan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung atau variabel latihan. Nah, hasil dari SEM ini berupa gambar black and white. Nah, untuk menganalisis data SEM ini dipastikan dulu ya teman-teman sudah menginstal aplikasi Imagy, karena aplikasi itu yang akan kita gunakan pada analisis SEM. Di sini kita sudah membuka aplikasi Imagy-nya ya. Jadi kita langsung aja masukkan gambarnya, pilih file, lalu open dan pilih di dokumen. Di download. Nah, ini gambar SEM-nya, kita masukkan open. Nah, ini sudah lihat ya teman-teman, di sini ada hasil data dari analisis SEM-nya berupa gambar black and white. Nah, setelah itu kita pastikan bahwa si gambar ini itu type-nya sudah 8 bit. Nah, jika belum 8 bit itu bisa kita ubah di bagian sini, image, lalu type. Nah, di sini ada 8 bit, 16 bit, 20 bit. Ini yang kita pakai adalah yang 8 bit. Selanjutnya kita klik analyze, lalu set scale. Nah, ini kita klik remove scale dulu untuk meng-clearkan si data scale-nya. Lalu oke. Terus kita buat garis di skala angle-nya. Nah, di sini ini skala angle-nya, ini ada 1 mikrometer. Nah, di sini kita zoom terlebih dahulu agar lebih jelas ya gambarnya. Nah, di sini. Lalu kita beri garis. Nah, dipastikan bahwa angle-nya itu 0 ya, bahwa itu tandanya ininya sudah lurus. Kita pastikan ini sudah 0. Oke, setelah itu kita kecilin lagi ya gambarnya. Nah, akhirnya kita pilih spot yang akan dianalisis. Jadi yang akan kita analisis itu enggak satu gambar ini, cuma satu bagian aja gitu. Jadi bisa pilih dengan rectangle ini. Kita pilih bagian yang akan kita analisis. Nah, saya akan mengambilnya di daerah sini. Semakin besar daerahnya itu semakin bagus datanya. Kita ambil di bagian sini, lalu kita pilih image dan duplicate. Oke, nah ini kita sudah mendapatkan gambar yang akan kita analisis lebih lanjut. Kita minimize saja. Nah, oke, kita udah dapat datanya. Data gambar yang akan kita analisis. Selanjutnya kita proses. Lalu pilih FFT, ban plus filter. Nah, sini kita pilih 20 pixel ya. Sini ada 20 pixel, lalu klik OK. Nah, sini gambarnya akan berubah menjadi lebih gelap. Nah, sebelumnya terang, di sini akan berubah menjadi lebih gelap seperti itu.
Lalu kita pilih image, terus adjust, dan pilih threshold. Nah, ini kita bisa mengatur si merah-merahnya ini agar tidak saling bersatu atau tidak terlalu berpusat juga. Bisa kita atur. Nah, begini. Oke. Asalkan mereka kena aja gitu. Mungkin ini segini ada ya. Nah, ini cukup. Oke, lalu kita apply. Nah, setelah itu kita analyze, terus analyze particle. Nah, di sininya kita pakai size-nya itu 5 to infinity ya. 5 to infinity. Lalu ini dipastikan juga udah klik ya, display result, clear result, summarize, terus exclude on edges, dan juga include holes. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita mendapatkan beberapa data nih. Summary, lalu result. Nah, yang akan kita gunakan adalah result. Data resultnya kita mendapatkan 163 data. Kita mendapatkan 163 data. Oke. Terus kita sampai dengan data. Lalu kita klik aja untuk ngeblok data ini ke CTRL-A. Lalu CTRL-C kita copy, kita pindahkan ke Excel. Kita CTRL-V. Ini di sini area, di sini nilai minimum, dan nilai maksimum. Oke. Nah, dari data ini kita dapat menentukan nilai luas permukaan, terus juga nanti jari-jari dan juga diameter dari hasil ini. Nah, kita akan menghitung nilai luas permukaannya terlebih dahulu ya, karena yang akan kita gunakan nanti hasil akhirnya itu adalah diameternya. Nah, dari data ini kita dapat menggunakan data area untuk menghitung nilai luas permukaan. Nah, bagaimana caranya? Itu kita menggunakan rumus sama dengan, lalu kita klik area, lalu setelah itu dibagi dengan PI. Dibagi dengan PI, lalu kurung buka dan kurung tutup. Oke, enter. Nah, ini kita dapat nilai luas permukaannya. Lalu selanjutnya jari-jari bisa kita hitung dengan rumus SQRT. Kurung nilai luas permukaan. Enter. Oke. Lalu kita dapatkan juga nilai diameternya, yaitu sama dengan 2 dikali dengan nilai jari-jari. Nah, ini sudah mendapatkan nilai dari luas permukaan, jari-jari, dan diameter. Nah, selanjutnya ini dapat kita ke bawahkan biar semuanya menghasilkan data. Nah, setelah itu ini kita sudah mendapatkan nilai diameter. Jadi seperti yang saya bilang bahwa yang akan kita gunakan datanya itu berupa data diameter. Ini langsung kita copy aja. Ini kita copy, lalu kita pindahkan ke origin untuk menganalisis hasil data lebih lanjut. Kita paste di bagian Y, ya teman-teman, jangan di bagian yang X-nya. Kita pindahkan datanya ke bagian yang Y-nya, seperti itu. Nah, kita akan membuat data histogram. Nah, kita buat
itu data histogram. Oke, sini udah ya. Nah, setelah itu ini kita klik, lalu kita plot data. Nah, di sini kita pilih statistik lalu histogram. Nah, ini dia data hasil SEM dari gambar 1. Nah, selanjutnya kita go to bin worksheet. Nah, ini kita sudah mendapatkan data bin-nya. Ini ada bin center, bin count, cumulative sum, lalu ada satu lagi. Ini ada cumulative probability. Nah, yang akan kita gunakan untuk membuat tabel selanjutnya adalah, diagram selanjutnya adalah yang bin center dan juga count. Ini kita copy saja, kita blok. Lalu kita klik kanan, plot, klik kolom dan bar. Nah, kita sudah mendapatkan data yang kedua. Nah, dari sini kita analisis. Sebelumnya ini kita ubah dulu ya namanya. Ini diameter, dan ini adalah frekuensi. Oke. Jadi kita analisis lalu fitting, kita pilih non-linear true fit, open dialog. Lalu kita tunggu sebentar. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Itu ada NL fit. Nah, sini kita ganti kategorinya menjadi pick function. Lalu functionnya kita ganti menjadi Gaussian. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya kita ke bagian advance. Di bagian advance kita pilih quantities to compute, lalu fit statistik, lalu R square COD-nya kita klik di sini. Nah, kita klik R square COD-nya. Lalu setelah itu baru kita fit. Nah, akan keluar data. Nah, ini kita dapat data hasil analisisnya. Nah, sudah jadi di sini. Nah, di sini didapatkan R square-nya yaitu 0,83135 ya. Lumayan mendekati 1. Terus juga di sini value-nya 11,54. Ini adalah hasil akhir data analisis SEM yang akan digunakan. Nah, pada bagian ini bisa disimpan aja atau di screenshot juga boleh. Lalu selanjutnya akan teman-teman gunakan pada komponen lainnya. Nah, ini ya hasilnya tadi untuk datanya. Nah, oke. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.